Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrani dan keluarga Jogjanso bersama dengan saudara kita Pak Mardi sebagai Ketua Suku Bukti Nagari Kota Tengah, yang juga kebetulan adalah Ketua apa namanya tadi? Benteng Berkarya. Oleh karena itu, sesuai dengan karena kita mendapat amanah ini dari TKJ Interkon Kebun Jeruk untuk memberikan bantuan banyak sedikitnya. Jadi melalui ketua ini kita minta juga untuk didistribusikan kepada yang berhak. Karena Sumatera Barat ini begitu luas, ya, banyak yang terdampak. Jadi teknik penyaluran itu juga memakai yang tepat sasaran, tidak secara seremonial yang akhirnya justru tidak sampai kepada yang berhak. Jadi mudah-mudahan dengan pola ini tidak rame-rame, tidak pakai publis segala macam, ini lebih efektif. Barangkali dari Pak Ketua Mardi perlu disampaikan untuk kepada TKJ Interkon Kebun Jeruk. Terima kasih Mama Nini, Mama orang Kampung Ambo di Lubuk Menturun. Semoga amanah dan titipan dari TKJ Interkon Kebun Jeruk. TKJ Interkom Kebun Jeruk. Semoga nantinya bermanfaat untuk masyarakat kita yang berhak menerima nanti. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk desa kita dan pun amal ibadah yang kita kerajokan, baik pun Mak Nini dari Jakarta sangat salut sekali karena ikut terjun, baik pun terlambat, tidak ada masa-masa terlambat, tapi sekarang sudah kami bertemu dengan sama Mak Nini. Ya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini berada di tengah-tengah tempat pemandian Lubuk Menturun yang terkenal, ya kan? Jadi tadinya airnya adalah sangat bening sekali, penuh dengan ikan-ikan yang memang sengaja dipelihara untuk tidak diambil. Tapi sekarang karena banjir bandang ini sudah hanyut dan ini air yang tadinya tenang sekarang sudah deras dan tentu untuk membahayakan daripada kalau untuk berenang. Jadi tentu harapan kita adalah pemandian yang merupakan tempat yang bersejarah ini bisa kita pulihkan kembali. Dan kita lihat di sana kayu-kayu hutan, gelondongan, ya ini membuktikan bahwa secara kasat mata bahwa ada sesuatu yang terjadi di atas sana sehingga terjadi turunnya kayu-kayu gelondongan ini. Oleh karena itu selaku Nini Mama Nagari Kota Tengah, selaku cerdik pandai di Sumatera Barat, selaku Elkam Provinsi Sumatera Barat dan juga selaku Ketua Umum Lembaga Cegah Kejahatan Provinsi Sumatera Barat, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana ke depan itu kita peduli lingkungan. Kita boleh bekerja apa saja, tapi pedulilah dengan lingkungan. Ya kan? Karena dunia ini diciptakan bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, karena perut kita cuma sejengkal, jangan kita terburu nafsu, karena nafsu itulah yang membuat setan ataupun iblis itu diusir dari surga. Karena nafsunya, karena egoismenya, karena kesombongannya. Oleh karena itu dengan adanya musibah ini, saya menghimbau kepada semua kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan juga meningkatkan kepedulian kita, dan mari kita berikhtiar mulai dari sekarang untuk bekerja secara peduli lingkungan. Jaga diri kita dan keluarga kita, dan juga kita jaga masyarakat kita agar jangan karena kita kemudian menjadi korban masyarakat kita yang lain ataupun saudara-saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawan-kawan kita di TKJ Interkon sebagai bentuk kaji dulu. Mudah-mudahan nanti kita akan mengawali dan barangkali ada yang mau disampaikan. Bisa minta bantu kalau untuk rumah tinggal sementara bisa itu pondok ko ndak dulu tukang enak dulu bahasa samuan cari pemudan kayunya kayu runtuh kakak gua yang awak separuh lah lagi itu lah katanya bantuan aku kayu sen itu dari aku semen salah lo bangunannya ndak ada pakai tukang deh pada mirami silakan liang
ada bantuan aku Iyalah. kami itu berharap kalian berharap Oke. Baik, Ya, ini ada. saya sampaikan kepada mudah-mudahan terima kasih Pak Hadi, Pak Omi ya dan semua anggota TKJ Tempat. Ya, terima kasih. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di Koto Kulai ya. Jadi ini kita lihat bekas banjir sana. Ini sampai tanah apa namanya air sampai jembatan itu tanda bekas airnya ya. Dan ini yang terdampak rumah yang tinggal separuh ya. Dan ini lihat ke sana lagi itu sudah apa namanya longsor. Air menumpuk ini jadi menghajar kepada perkampungan apa yang di sana. Kita lihat masih ada banyak kayu-kayu, kita lihat sana kayu-kayu. Ya. Ini pertanda bahwa apa namanya ada penebangan hutan. Demikian, Berani Channel. Itu kata yang nomornya di depan. Ya, ini adalah salah satu rumah yang korban. Jadi air sekarang ya. Akut semua ya. Kan pakai ini ya. Bukan ribu lagi. Ribu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di rumah salah satu korban bencana banjir. Namanya Ujang. Pak Ujang ya. Coba apa aja kerugiannya Pak Ujang? Jadi kerugian iti kan, iti sampai ribuan, tambah ikan, Di kolam. ikan di dalam kolam lah kepanen kan, ikan tuh paling kurang tuh lebih kurang 5 tonan kan. Iya, 5 ton. Nah, kolam sekitar 5 ribuan, masuk kadang kecil kan. Berapa lama airnya di bekas itu? Sekitar 1 jam lah kan, yang menghabiskan itu, ya, sekitar 1 jam lah. Bertahan, air bertahan berapa lama? 1 jam, Satu 1 jam, jam ya. habis itu turun? Habis Surut? turun langsung. Surut. Oke. Itu dampaknya nih, dampak Iya. kelihatan tuh. Tuh. Penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya Longsor di jalan. longsor di atas mungkin, Iya. ya. Kemalakan dia. Nah, ada mungkin kan, ya. Ya kayak sebabnya normal kan cuaca terlalu ekstrim kan, Iya. selama 10 hari. Oh, Nah, itulah kan, cuaca ekstrim. dia tidak terbendung deh tanah-tanah yang putus ada teh kan, Iya. habis aja. Kalau itu Kira-kira kalau untuk keluarga yang terdampak kira-kira berapa kakak? Sekitar rumah yang hanyut sekitar 20 kakaan sama warung-warung kan, yang terdampak yang lain sekitar 60 kakak. 60 kakak. Ya. ya Pemda. Untuk lahan pertanian, sawah. Tanya sawah yang terdapat, Kolam ikan. kolam Ya, ikan, di maritim, peternakan. maritim Pak Indra. sama perkebunan pohon kelapa, pisang nih itunya kan ada sekitar Mau 10 hektar. anan. Lebih kurang 10 hektar. Mau sedap. Kampung apa ini kira-kira berapa luasnya nih? Untuk Iya. kampung apa ya? Kampung apa Iya, sekitar Simpang Lumbin masuk. Kena Pak Indra tegak saya kayak no, kayak kilo kampus maritim kena masuk ini. 10 dari 10 sekitar Iya, 150 hektar. ya. Masuk ke Jadi yang terdampak itu Iya. berapa persen? Nggak jauh dari situ udah ada simpang simpang. Terdampak sekitar 60% lah. Iya. Ya. Ya, nggak jauh dari. Terus untuk antisipasinya berarti yang dibutuhkan sekarang ini labrak. Labrak. Ya, untuk jalannya putus sama untuk pengamanan sekalian rumah-rumah yang mau dijebol. Sama duduk sama anak. berapa lama hari kerja kira-kira? Kalau perhitungan untuk daruratnya 10 hari. 10 hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di tengah-tengah lokasi bencana banjir yang melanda di kampung Sumatera Barat ya, termasuk kampung apa ini? Kota Padang. Ini lihat, kita lihat bukit di sana, bukit di sana ya.
Jadi ini itu udah apa namanya hancur longsor, ya kan sampai ke sana. Dan ini batas. Ya. Dan ini kebetulan ini masih alhamdulillah selamat, ya. Dan ini coba lihat, ini 3 rumah dari sini. Nah, inilah bekas rumah apa namanya? Rumah gadang Rumah kita gadang. dulu, ya kan? Ya. Banyak lagi korban di sana. Jadi ini apa namanya? Bunda Kadong, berapa korban Ini pemukiman warga ya? pemukiman warga. Berapa warga terdampak di sini? Apa namanya? Siapa yang tahu? Kalau warga terdampak kurang tahu gitu. Kalau Jadi, rumah, Iya. rumah kurang lebih berapa? kalau rumah lebih kurang 20 rumah. 20 rumah. Yang hanyut Ke bawah arus. ke bawah arus. Oke. Yalah, kita mohon doanya semua supaya ini bisa kita rehabilitasi lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrani Channel melaporkan dari lokasi bencana. Itu cukup kokoh ya. Alhamdulillah. Jadi separuh ke belakang kok. Banyak turi anjuran Pak Wali dulu. Apa juga pindah ke rumah singgah kan? Kayak awalnya kan rasanya kan nggak anak sekolah cuma bosep itu kan memang gitu. Dapat mana? Ya orang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, saya berada di Kampung Apa, Nagari Kota Tangah, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Saya didampingi oleh saudara saya dan Sunit, dan juga bunda kandung kita Maulida yang senantiasa aktif untuk tugas-tugas kemasyarakatan. Dan di tengah-tengah kita adalah korban ya, Well namanya. Well, ya. Jadi saya dalam hal ini istilahnya baru datang melihat apa Kondisi musibah keadaan. ini, dan saya juga adalah Mama Nini suku Guci di Nagari Kota Tangah. Cukup prihatin, itu adalah bekas rumah gadang. Kita lihat sana, Ya. rumah gadang kita di situ yang apa namanya, Kampung asli agarnya asli. yang tempoh hari itu sudah dijual ya, karena merantau ke Jakarta. Ya kan? Jadi inilah ibu kita, nenek kita di sini besarnya, dan ini juga termasuk daripada keluarga kita. Dan tentunya kita, karena ini adalah kedatangan kita pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada PKD Interkon yang telah mengumpulkan uang perak 2 perak, kumpul 15 juta, dan saya telah Mama ini menambahkan 5 juta menjadi 20 juta, supaya bisa kita bagikan sedikit kepada masyarakat kita di Sumatera Barat. Kan? Mungkin barangkali dari Damas Sunit ada harapannya. Ya, harapannya kita kembali lagi kayak dulu lah gitu. Ini kan bukan sungai dulu, ini daratan, kemudian sungai bayangin. Iya, itu ladang-ladang orang dulu tuh, persawahan apa, kolam ikannya tuh kayak gitu. Kolam ikan udah banyak yang tertimbun lumpur sama pasir gitu. Kalau pemerintah kota, kita mohon bantuannya secepatnya gitu. Karena kalau hari hujan di atas, kami was-was dari masih di sungai ini, was-was takut air gede lagi. Kayak kemarin Rabu kan naik lagi air. Kami was-was banget itu. Tolong dibantu. Nah, kalau teman ini kita menyampaikan nanti di pusat Jakarta, mengajak atau siapa yang bisa lah, gitu, menutup lagi, menjadi lahan lagi, ladang lah gitu. Ini bukan sungai dulu, ini di daratan. Nah gitulah. Mohon bantuannya Pak saudara kami Ibrani Esa, pengacara kondang di Jakarta. Jadi terima kasih. Maulida, gunakan Nogenda. Ya, terima kasih saya mengucapkan dari Ketua Bundo Kandung Kelurahan Balai Gadang, sangat mengucapkan terima kasih kepada TKJ Go Interkom yang peduli kepada bencana di Sumbar ini. Ya, banyak terima kasih kepada IKJ saya ucapkan dari Bundo Kandung Balai Gadang. Terima kasih ya. Jadi ini Well, silakan apa harapannya Well sebagai korban daripada
perumahannya ini. Sebelumnya terima kasih karena Mete sama jajaran sudah menyediakan rumah. Sama harapan ada tempat lagi lah Mete. Iya. Iya. Tinggal. Oke, terima kasih banget. Ya. Ya, kemudian karena melihat begitu besarnya, coba kita lihat anak-anak, dampak daripada banjir ini, jadi tidak cukup memang ini sebagai bencana lokal. Iya. Jadi tentu Bencana saya nasional. selaku Mama Nini Sukujuki di negara Kota Tengah ini dan mewakili masyarakat di Kota Tengah dan Sumatera Barat pada umumnya itu memang menghimbau supaya status bencana ini ditingkatkan menjadi bencana nasional. Sehingga dengan adanya penetapan status sebagai bencana nasional, seluruh rehabilitasi daripada fasilitas umum dan tentu juga kerugian yang dialami oleh warga ini bisa ditanggulangi melalui PBN. Demikian harapan kami. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu korban rumah ya. Ini lihat ini. Berarti ini harus diturap ya. Iya. Jatuh Jatiaso, anak Tenidar. Iya, alhamdulillah. Ya lah, berapa lama kau sakit? Lama. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan lah. Ada well Sama emak nenek. nenek. Tenangkan pikiran ya, Ma. Tenangkan pikiran. Ya di sanang saya. Ya, jangan bikin yang rumit-rumit. Mudah-mudahan. Ini berapa umur mak ini? Tak lebih Berapa? 80? 82. 82. Ya. Oh, sama ibu ya? Ya. Kamu kadang amak sama Mete, ama Mete. Semua semua bayi itu apa? Iya. Oh, berarti tahunnya emak. Kan Ini juga ya? Mete kan Parah kan satu ini bulan belakang kan rumah ada itu. sekolah. Iya. Kabak Mete. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti pulang ke rumah tiba. Iya, pulang ke rumah. Nah, jadi ini ada sedikit apa namanya? Siapa dari mau? Sana. Ya. Kok ya, Dek. Enggak apa-apa. Ya, ini sedikit apa namanya? Tanda terkaji lah namanya. Dengan mudah-mudahan berkah dulu. Ya. Oke. Mudah-mudahan sembuh ya, Mak ya. Ya doain bro gitu. Sehat-sehat saja, lancar segala urusan. Iya, siapa mandi itu makan nggak bisa yang kayak karen. Cika sampai Maya dulu. 8 tahun. Itu banyak aja mak wo ya. 5 bulan Itu tu lama, baru. Mana mau kita? Bakbo kasih ko kan pas saya susui kami ngungsi kapo. Jadi kok ngungsi? Tadi ngungsi di mana? Ngungsi Kan, Mete pas tinggal kuliah. aja Mete. 2 malam baru sekolah. Oh, 2 malam ke baru. Kau jajah tuh ah. Jadi Ai dari sekolah? Dari. Dah deh. Di belakang tu dah deh. Ayah dari belakang. Ai masuk dari mana? Dari Bogor. Dari apa tu dari aliran perumahan Nabi itu kan dari ke bawah ya. Coba lihat. Nah, tuh. Lebih kuat dari belakang. Oh, kok dari belakang justru. Yunya dari atas. Dari rumah biru. Iya. Ya lah, sabar lo ya. Ya, salam. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi ini sampai berapa meter nih sini Kak? Itu bete-bete hal itu Mete. Sampai karandang sa dado katanya. Jadi ini ngungsi dong semuanya. Ngungsi ka maritim. Oh, di Ada ngungsi. di maritim kan nyainya 5 nyibak tuh di nak. Nah,
Nah, 250 supir. baru per bulan nggak? Pokoknya di borongan saya 2 juta itu minyak awak balian. Oh, Kalau boleh cukup orang tapi dan tahu persis bayar teh. Memberikan satu perhatian khusus lah. Iya. Karena di lokasi bencana itu sendiri barangkali mungkin pemerintah mempunyai semacam pemikiran lain yang tidak bisa lagi ditempati oleh masyarakat, boleh aja umpamanya dipindahkan, tetapi yang rehabilitasinya kembali seperti kampung biasa itu harus dilaksanakan dengan memagar dan memberikan ruang jalan lagi ke arah bypass gitu. Oke. untuk penyebab daripada banjir ini, Datuk, mungkin kali. Ya, kalau kita melihat nggak perlu kita apa kan, kita udah tahu semua nih kayu ini ditebang aja atas mana lagi ya ada penahan air kalau di saat hujan turun. Betul sekali. Cuman kita kan apa namanya perusahaan lah, masyarakat lah. Ya, betul. Ini saya Ibrahim Datuk Arjo Kuoso, nama ini kebetulan Pak Kaki dulu namanya. Dan ini adalah korban rumahnya ya, ini situ. Siapa namanya? Siapa namanya? Ferani. Ya, jadi ini saya sedikit bantuan kita dari kawan-kawan TKJ Intercom sebagai bentuk kepedulian ya. Dan kita sebagai Mama Nisiko untuk meneruskan daripada bantuan ini ya kan. Jadi bantuan ini 15 juta, kemudian kita tambah 5 juta jadi 20 juta. Kita bagi untuk Sumatera Barat. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Terima kasih. Ya, mungkin ucapannya kepada Penerbangannya adalah korban. TKJ Intercom. Ya. Terima kasih TKJ Intercom. Ya, terima kasih banyak Pak Berkan dari Pak Berani. Oke, ya. Sabar ya, mudah-mudahan nanti kita akan Banjir. Iyalah. Ini rumahnya hanyut, kemudian orangnya sendiri juga hanyut ya. Iya. Pergi ke ikonnya. Alhamdulillah. Iya. Tapi untuk selamat. Nyawanya 2. Iya. Oke. Itu sapi ini dah. Sapi ini kayu gua. Oke. Di mana Sabar ya. sampai di mana? Di bulan Ramadan tuh. Kita mau cari rumah yang tadi kita mau. Di mana? Rumah kadang kita dulu tuh. Oh di bawah. Terus nyobain lagi. Kita lihat. Ya, apa ini dah tuh mah? Alhamdulillah selamat. Jual apa? Apa namanya? 15 juta, kemudian kita tambah 15 juta, bisa 20 juta. Kita bagi-bagi nih. Untuk Sumatera Barat, jadi mungkin barangkali sebagai wujud aja dulu. Dan terima lah mudah-mudahan ini berkah ya. Berkah, amin. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan berkah. Iya. Mungkin barangkali ada harapan-harapan. Ya, sampai sana. Harapan. Mungkin sebagai warga kami yang terdampak dari banjir bandang, kami berharap ke depannya minimal yang pertama status yang bisa melalui Pak Ibrani, ada status ini jadi bencana nasional. Iya. Karena kalau tidak nasional, kalau PBD apalagi dengan terpotong sekarang nggak akan daya. Malah gubernur sendiri sudah angkat tangan dan nggak mampu. Terus yang kedua, kisah-kisahnya dibantuan alat berat lah, untuk bisa minimal yang rumah-rumah masih dipertahan, yang masih ada ini supaya jangan tergerus, supaya jangan makin tambah robohnya. Ada alat berat yang bisa menyusun batu-batu besar itu di pinggir ini. Jadi melalui Pak perjuangan pada Pak Ibrani, kemudian nanti alat berat bisa diperjuangkan melalui PU atau BWS 5. Dan nanti bagaimana menyusun minimal, janganlah semakin karena sekarang ini kalau hujan lebat, air mari masih ke sini karena bendungannya belum jadi tergerus terus gitu. Baik, mungkin kalau boleh kita mau tahu sedikit Pak tentang kenapa ini sepertinya apa terjadi banjir demikian besar ini. Iya, yang pertama kalau menurut saya analisa karena adanya pembalakan liar di atas. Betul. Karena buktinya kan kayu ini. Iya. Karena pada saat hujan lebat, air deras
kayu-kayu itu tertahan itu di bendungan, Iya. tertahan di bendungan, akhirnya air itu mencari yang Iya. lunak, Iya. yang rendah, makanya dia buka jalan baru ke sini. Iya. Karena nggak kuat. Tapi kalau bendungannya lunak dan hanyut, mungkin itu nggak akan terjadi. Jadi karena adanya balok-balok yang menumpang itu kan, iya makanya. Tambah lagi yang di sana itu selama ini belum dibeton, yang kiri kanan ini baru bronjong beberapa biji aja. Atas bendungan ada. Berapa lebar air yang melimpah ke kanan sini? Yang jelas saja pinggir sungai ini berpindah 300 meter. Bayangkan yang pinggir sungai biasanya yang itu besi kuning itu kan ke sana sungai. Iya. Jadi akhirnya berpindah ke sini. Lebih kurang 300 meter bibir sungai berpindah ke tempat yang baru. Ke rumah warga ya. Nah, ke Kemudian warga. ketinggian air berapa? Waktu kejadian. Tinggal air sekitar 3 meter Pak. 3 meter. Kita mendengar itu ini memang pada masalah kita semua tentu istilahnya safety of air mudah-mudahan Itu mungkin harapan kami warga masyarakat itu memang salah satunya itu karena masyarakat sudah biasanya kan mata pencarian ini dari sini atau dipindahkan tempat lain kan nggak sulit juga dengan ada yang baru. Tapi alangkahnya ini rekonstruksi kembali kan. Apalagi ini ada salur irigasi yang mengalir sawah-sawah masyarakat yang di bawah. Pak, kalau nggak ada kan kasihan juga tani sawah di bawah nggak ada airnya kan. Itu harapan kami. Terima kasih Pak Gubernur. ya. Kami butuh mana, Pak? Informasi mereka kembali di rumah di tempat lain ada untuk di situ. Itu yang hanyut, yang jalan. Yang itu jalan keluar yang hanyut yang ada. Yang itu apa lagi? Yang pasca Yang model kami itu, ha? rekonstruksinya ada lain. Kalau yang mereka yang melakukan lah sampai kini kan. Hari hanya sedang pendataan lah. Pendataan dulu. Kita lihat ini video ya. Ini kita lihat ini sungai sampai ke sini. Masyarakat tuh rumah masyarakat. Sampai ke meter. Bang, nggak sampai anaknya tingginya berapa meter? Tinggi tuh tapi apa gini kok kacu gini kok yang itu ada obatnya gini tuh. Jadi apa gini selang tuh gini tuh. Dan kita lihat masih ada itu hutan di sana masih. Aman lah. Kadang tuh aku ini. Jadi kalau seandainya hari cuaca agak buruk, ada antisipasi penahan ya. Untuk sementara Ya betul. dulu gitu. Sementara dulu. Sementara dulu. Penahan sementara. Jangan habisnya rumah di situ lah gitu. Kalau sekali kalau taruh tolong lah bawah apa? Bawah itu lah tolong sampai rumah bawah. Itu kan ada banyak kaluk seperti itu lah. Itu kan tinggi tuh, jadi diturunkan. Itu bekasan kan? Bekas apa namanya? Tandap bukan yang jatuh itu? Iya dam Dam, ya? Iya dam. Awalnya petang aja kan sebelah balik tuh pak. Sebelah balik tuh. Itu jebol, bendungan itu jebol, itu menghantam kemari. Oke lah. Tidak.
jalannya putus ya? Ini jalannya putus. Jadi habis pokoknya ya. Jadi jalan ke habis. Jadi kalau memang yang hujan dan kini kok memang dibuat jalan ya balik kayak semula balik. Jadi rumah yang di samping yang sebelah kiri itu aman jadinya. Kalau ini kan bibi Batalai gitu. Di sungai sih di situ. Coba lihat situ lah, coba situ. Ya, itulah. Kita lihat. Ke Bendung proyek. Bendungan mana? Ke Bendung. Jadi dua aliran sungai. Iya. Kalian gaut ini Pak ya? Oh iya. Oh, dejan. Jadi menantu apa? Kepala sekolah SMP apa Ya kalau dejannya tahu. Aku kan menantunya. Iya. Oh, Menantu Pak Unjong. Ini banyak ya. Rumahnya, Mang. Tuh di bawah. Oh, masuk dia. Iya. Di balik apa tu? Rumah kakak Ma punya adik. Anak sihir. Ya, di mana kita ngobrol, biar kita diskusi. Ada partai tak? Berarti itu berarti. Tapi bertel jo Pak je. jadi ini kan Wiko. Kalau Iya, Pak, itu. Tapi Bang Herman? Tidak dah. Dia kan ke belakang. belakang tuh aman. Kayak bersih kan? Iya. Masih aman belakang. Dan serayu patah di Kokoa yang bendungan di Kokoa. Di Kokoa mantap lah dari jam 1 itu. Awalnya dari belakang aku ya, dia sekarang ini tapi tidak begitu karena Jadi untuk antisipasi jam pasti kok. Iya, itu kok dirap batu kembali. Batu geser kembali Pak. Semari. Supaya Kokoa. Tapi ini kan dari hari musim hujan dari sore hujan. Itu yang rumah Batingke itu tuh itu lah. Tolong tolong. Belum. Belum. Rumah atau orang lo. Kalau bisa batu-batu aku arah memberikan tuh di dia itu. Ya, boleh. Ada pengaman. Apa karena ya rumah? Karena air ya. Karena perasaannya. banjir bandang. Ini sampai air, kita lihat dalamnya air. Itu putus ya? Jalan ke situ putus. Lurus saja lah. Hah? Lurus saja lah.
Terus matu. Let's go. Ini jalannya. Ya, ini adalah air sampai ke batas sini. Masyarakat itu masyarakat. Masyarakat. Dan Masya Allah. Dan masih sisa-sisa korban banjir. Ya. Luar biasa sekali sampai ini begitu tingginya air sampai sini di mana masyarakat ini lihat jebol sampai di tengah sana sudah nak sini nak. Nah, sampai air luar biasa. Turunkan hujan rambang patang, hilangkan sang koyo dia sayang. Walaupun udah jauh di Palu Puak Mato, percayalah kasih saling menjago. Walaupun udah jauh di Palu Puak Mato, percayalah.